Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Lisna. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai iklan, slogan, dan poster part 3. Ini part terakhir ya, jadi dipahami betul-betul. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian iklan, slogan, dan poster. Kemudian kita juga membahas jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Dan juga kita membahas pola pengembangan iklan, slogan, dan poster. Nah, Ibu harap semuanya sudah paham dan mengerti ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai struktur iklan. Nah, untuk struktur iklan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, judul atau nama produk. Kemudian yang kedua, penjelasan. Dan yang ketiga, nama dan alamat pengiklan. Berikut contohnya. Di sini ada contoh iklan. Nah, di mana di atas ini tertera ya, batik swastika. Nah, ini termasuk ke dalam judul atau nama produk. Kemudian di bawah judul ada gambar. Nah, gambar berhubungan dengan judul ya. Di bawahnya ada penjelasan, di mana penjelasan ini menjelaskan ya nama produk yang kita jual. Nah, contohnya bahan berkualitas, harga terjangkau, model beraneka ragam. Nah, kemudian di bawah penjelasan terdapat nama dan alamat pengiklan. Nah, tujuannya untuk apa? Jikalau pembaca yang melihat iklan tersebut tertarik, maka ia dapat menghubungi pengiklan atau langsung ke alamat pengiklan. Kemudian selanjutnya, penyajian iklan, slogan, dan poster. Nah, bagaimana sih cara menyajikan iklan, slogan, dan poster supaya menarik? Nah, berikut Ibu jelaskan. Yang pertama, menarik perhatian ya. Jadi, baik iklan, slogan maupun poster harus mampu menarik perhatian khalayak. Nah, ada beberapa cara. Ada 2 cara. Yang pertama, penggunaan kata atau kalimat yang bombastis. Nah, jadi kalau kita ingin membuat iklan, slogan, dan poster, kita harus membuat kata atau kalimat yang menarik, yang bombastis, sehingga pembaca itu tertarik. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya kata terpercaya, ya. Kemudian trendy, garansi, diskon. Nah, itu pasti akan membuat pembaca atau khalayak tertarik dengan barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua, menimbulkan minat. Nah, dalam membuat iklan, slogan, atau poster yang menarik, seorang pembuat iklan harus dapat mengambil minat khalayak. Minat khalayak ini akan tertarik dengan tampilan iklan, slogan, atau poster yang kita buat ya. Kemudian setelah kita bisa menimbulkan minat, yang ketiga, menimbulkan perasaan ingin memiliki. Nah, ini sangat penting sekali. Setelah khalayak tertarik, aspek yang perlu diperhatikan adalah membuat khalayak memiliki keinginan untuk memiliki atau melakukan ya, dengan melakukan apa yang kita sebut dalam iklan, slogan maupun poster. Nah, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang persuasif. Nah, persuasif itu yang menarik untuk mempengaruhi. Misalnya seperti kata diskon tadi ya, bahan berkualitas, kemudian ini sudah terpercaya. Nah, itu ya tujuannya untuk menarik perhatian atau minat ya, dan juga menimbulkan perasaan ingin memiliki. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, berpikir kreatif. Nah, dalam membuat iklan, slogan, dan poster, kita harus bisa berpikir kreatif. Nah, kita harus memuat ide-ide yang bagus dan brilian yang dijadikan dasar pembuatan iklan, slogan, dan poster. Nah, selanjutnya, langkah-langkah menyusun iklan. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama, mendeskripsikan objek iklan. Nah, ini yang pertama sekali ya. Maksudnya kita harus menentukan produk ya, kegiatan atau informasi yang akan kita iklankan. Nah, jadi kita harus tahu kita mau mengiklankan produk apa, kemudian informasi yang akan kita sampaikan itu mengenai apa ya. Kemudian yang kedua, menentukan media iklan. Nah, kita mau menyajikan iklan kita melalui media apa? Apa itu media sosial atau media cetak ya? Mohon maaf, media cetak atau media elektronik. Nah, jadi bebas.
Kemudian yang ketiga, merumuskan pesan iklan. Pesan iklan tergantung dengan jenis iklan yang akan kita tawarkan. Nah, pesan yang di sini disampaikan bertujuan untuk memengaruhi khalayak agar membeli barang yang kita tawarkan. Kemudian yang keempat ya, menentukan judul teks iklan. Nah, setelah ini kita akan menentukan judul teks iklannya, kemudian menyusun kerangka teks iklan, dan yang terakhir membuat iklan semenarik mungkin. Ini tahap-tahapnya dalam menyusun iklan. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah menyusun slogan. Nah, untuk langkah-langkah menyusun slogan ini ada 3. Yang pertama, menentukan fungsi dan jenis slogan ya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menyusun slogan adalah menentukan fungsi dan jenis slogan. Fungsi slogan bermacam-macam ya, antara ini misalnya untuk memotivasi, mengajak, atau memberikan informasi. Sementara jenis slogan yang dapat dibuat juga bermacam-macam. Misalnya slogan pendidikan, slogan penerangan, dan slogan motivasi. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui tujuan dan sasaran slogan. Nah, setelah menentukan fungsi dan jenis slogan, kamu dapat merumuskan tujuan dan sasaran slogan. Nah, misalnya contohnya, kamu akan membuat slogan ajakan dalam bidang pendidikan, atau yang lain misalnya. Kamu dapat merumuskan tujuan yang tepat berdasarkan fungsi dan jenis slogan pendidikan, seperti mengajak untuk rajin belajar ya, mengajak untuk rajin membaca buku, dan misalnya mengajak menyukseskan wajib belajar 12 tahun. Nah, banyak contoh yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, menyusun kata-kata slogan. Nah, ini langkah terakhir ya, menyusun langkah slogan. Nah, menjadi sebuah slogan yang baik, sebaiknya slogan dibuat dengan kata-kata yang jelas. Jadi dalam menyusun kata-kata slogan harus dibuat dengan kata-kata yang jelas. Selain itu juga singkat, menarik, tepat, dan persuasif. Nah, persuasif ini memengaruhi. Nah, kata-kata tersebut harus mempunyai kedalaman makna, karena hanya dengan membaca kata-kata tersebut khalayak mengerti maksud atau isi dari slogan yang akan kalian buat. Jadi itu ya langkah-langkah untuk menyusun slogan. Kemudian langkah-langkah menyusun poster. Nah, yang pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Jadi kita harus menentukan jenis poster yang kita buat dulu. Misalnya kita mau buat poster niaga, jualan ya, atau poster pendidikan, atau poster penerangan, atau poster motivasi. Banyak. Nah, minggu lalu kita sudah jelaskan itu. Kemudian yang kedua, memilih kata yang tepat. Nah, setelah kita menentukan jenis posternya, kita memilih kata-kata yang tepat yang sesuai dengan jenis poster yang kita buat. Nah, harus dengan kata-kata yang menarik. Kemudian yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Nah, kamu dapat merangkai kata-kata menjadi beberapa kalimat. Nah, sebaiknya kalimat itu mempunyai benang merah ya, atau keterkaitan. Nah, tujuannya apa? Agar menggiring khalayak untuk lebih masuk dan memahami isi yang disampaikan melalui kata-kata poster. Jadi buatlah kata-kata yang semenarik mungkin ya, sesingkat mungkin, dan tujuannya adalah untuk menarik khalayak agar tertarik dengan poster yang kita buat. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.